di mobilnya. Bapak tidak mau Bapak Ibu dari mobil di mobilnya. Di mobilnya itu kan sabu atau Bapak Ibu. Awalnya. Tapi fikih yang di mobilnya itu menjadi tidak luarnya ketika dibandingkan dengan nyawa atau waktu pesawat. Tidak ada artinya Bapak Ibu. Dan kedua, nikmat itu nikmat kesehatan. Satu hal yang jujur kita akui, kelemahan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaku adalah menjaga kesehatan yang dia lihat di Allah Taala. Itu kelemahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Diniya Ustaz, satu. Terkadang kita masih bagi babat selalu dijawab dengan sesuatu dan sebenarnya tidak akan butuh jawab, tapi kita pikirkan dulu. Akhirnya tetap penyakit fisik. Apa penyakitnya? Mah. Di saat otak dan hati kita tidak bisa lagi memikirkan dan mencari jalan keluar, tapi itu sudah wakilnya. Padahal saat itu kita bisa mengadu kepada teman, itu kadang-kadang tidak apa. Akhirnya diulang itu tidak bisa mengendalikan pikiran dan hati. Aduh, nanti jadi macam-macam penyakit fisik itu. Satu. Nah, kedua, sesuatu dalam masalah kampanye awal, kadang-kadang polanya tidak lagi pola sehat, tetapi polanya pola lama sejuk. Tanya coba, pola makan orang Minang, polanya pola lama, pola sehat. Kalau dulu yang tahu Bapak Ibu udah nenek yang pola makannya masih kuat, pola sehatnya atau pakai tangan yang betul. Satu. Kalau untuk orang Minang Pak, beda itu dengan orang Jawa. Orang Jawa itu sebagian besarnya pola makannya masih pola sehat. Kalau makan itu masih butuh yang namanya lalap. Cuman masalahnya kalau semeja orang Jawa juga makan kaki, orang makan Jawa makan sama makan Jawa. Di Cina sama juga Jawa. Kenapa yang dimakannya sayur mentah, tapi itu sudah dikipas. Sama tahu, lama itu kadang-kadang Jawa dalam buah baik. Cuman betul ya. Akhirnya otak itu sudah datang mulai rumah sakit menampung beberapa. Jangan salah, maaf, awak jangan salah sebenarnya. Sudah tu kembali lagi. Itu yang paling fatal Bapak Ibu. Ketika kita akan menikmati makanan dan minum itu, kita lupa ya Allah. Dan sesudah menikmati pun kita tak kenal ya Allah. Di situ Allah kecewa jawab selalu. Jujur-jujur kita Bapak Ibu selalu mengaku budaya membaca Bismillah ditambah dengan Allahumma barik lana, kemudian sesudah makan kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin ditambah dengan Alhamdulillahilladzi at'amana. Kok di bagian-bagian kadang-kadang kalah wajah natika. Betul tak Bapak Ibu? Ya. Anak TK itu Bapak Ibu kalau kemakan Masya Allah Pak. Sudah dicuci tangan, angkat tangan. Anda bacanya lambai-lambai itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tidak lupa makan lupa. Amin. Anak TK. Inyaknya, neneknya, ayahnya, ibunya lampek doa ini tadi. Tidak pakai doa lagi. Kalau banyak nanti apa? Lupa Ustaz. Nah itu tuh lupa kecek mama Allah. Lupa Ustaz. Cuma lupanya tiap hari mak. Tuan. Ada kembali di perintah Ustaz. Tapi sadarkah kita ketika kebiasaan itu kita tinggalkan dan menanggung akibatnya Allah.
Izin sekejap Bapak Ibu, tapi yang mohon Bapak Ibu jangan bosan. Nah, bukan dari pakai sehari-hari ini, Pak. Bapak Ibu tahu tujuan mengkode Nabi suruh awak kamu makan, kamu minum sesuatu, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Lah tahu atau? Kalau belum tahu boleh tahu gini. Kata Nabi, siapa yang akan memakan dan minum sesuatu tidak menyebut nama Allah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka sesungguhnya makanan dan minuman yang dinikmati itu menjadi makanan dan minuman bagi iblis dan syaitan, kata Allah, kata Rasulullah. Astagfirullah. Iya Pak. Ya karena iblis dan syaitan itu cuma makan sama juga, cuman alam sana beda. Apa buktinya iblis dan syaitan itu makan? Itu hadis. Fa inna syaitan ya'kulu wa yashrabu fi shimali. Karena sesungguhnya syaitan itu makan dan minum, kata Nabi, dengan apa? Nah ini kan, pakai tangan tidak. Iblis dan syaitan itu makan. Dari mana makan? Dari makanan. Makanan itu makanan. Dan ketika kita masukkan ke mulut tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Cobalah Bapak Ibu ini bayang-bayangannya agak-agak ini. Awak nan bakure mencari piti, bahasa balanya kantri ini mencari piti, tapi ada sakit di balian makanan. Pas kamu makan tak dibaca Bismillah, artinya apa? Dan membuat setan kanyang tua awak. Maksudnya maaf kok bodoh banget awak di situ. Awak yang lagi setan makan dan awak dari pagi sampai petang hari. Persoalannya cuma seperti apa itu? Kita tidak menyebut asma Allah ketika akan menyebut. Itu bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dengan bacaan doanya yang sebagai ulama tidak penting, itu luar biasa. Allahumma barik lana. Apa artinya? Ya Allah, mohon berkahilah. Anak dari berkahi, Tuhan dari Tuhan. Nasinya, airnya, sambalnya, termasuk makanan-makanan ringan. Apa mana barik di situ? Nah kita minta Allah Bapak, ya Allah, tolong jadikan makanan dan minuman kebun nikmati itu mendatangkan kebaikan ke dirimu dan jangan sampai jadi penyakit, ya Allah. Kira-kira makanan dan minuman yang kita nikmati itu yang bisa memicu penyakit di badan awak Bapak Ibu? Banyak jadi Pak. Banyak. Tidak usahlah makan yang high class, kelas tinggi lah. Bapak Ibu pernah makan salalalu? Itu lah Pak salalalu. Kalau sekali makan baru habis ya. Mencari kadangnya, lihat kadangnya. Kalau kecil orang piaman, kalau nenek-nenek dia cina tu lima sampai itu mangkuk saya betik kerja bunga itu. Bapak Ibu. Salah gorengan yang awak makan itu pernah kita bicarakan tapi lalap. Bisa tak memicu datangnya penyakit fisik dan tubuh kita? Dari mana sumbernya? Minyak. Bapak minyaknya? Ya tidak. Minyak jelantah. Kita tidak menyalahkan yang menggoreng. Kenapa? Itu tidak mungkin saja kamu menggoreng dan baru minyak. Akhirnya minyak itu campur dan baru dia lama. Di situ menurut orang yang bergelut dengan bidang kesehatan, di situ memicu penyakit. Ada ketemuan nanti kolesterol menjauh-jauh. Tapi kalau Allah minta Allahumma barik lana, artinya apa ya Allah? Kau adalah unsur, kau adalah zat, kau adalah sesuatu di dalam makanan dan minuman kau yang akan menjadikan penyakit kepada kau. Tolong buang jauh-jauh, tinggal sedang. Itu makna Allahumma barik lana itu Pak. Tapi sayang, beribu kali sayang. Kadang-kadang doa tak kunjung kita baca. Lah sakit itu baru orang-orang itu. Lah sakit itu. Hanya cek Bapak Ibu deh, jujur awak. Kalau ada penyakit biasanya lah biasa apa-apa atau ibu-ibu. Kalau apa-apa pergi sakitnya. Ada boleh. Rumuni. Rumuni. Arah-arah itu. Cuman ikut loh. Kami menguarang-arangi sampai kami marah lagi lo.
dan di hari yang kami ibu awak agak iya ibu dek lah ibu dadu kami hanya boleh nak kuat apa dia nak kuat dia ibu tu paling kali mati sekali dia begitu Pak. Nah pertanyaan kenapa ibu-ibu itu bisa sabar? Ibu-ibu memang merasai penyakit. Nah jemaah dirahmati Allah. Jadi aku ingin mengajak kita sebetulnya. Itu kan kaji-kaji iman Bapak. Cuman kalau di antara kita mempraktikkan alhamdulillah. Cuma bagi nana dokter lain orang mengerti karena apa? Penyakit itu kalaulah ibu di badannya, kalaulah sakit dah dengan senang di rumah. Iya kan? Iya apa? Kalaulah sakit dah dengan senang lagi. Orang kalaulah sakit Pak, dia badan ada yang makin nengok itu sakit. Ibu di situ jadi ada. Bila ibu tu bertanya dengan lama kawan. Ketika ayah selera laki laki, alung lelaki cici ada itu. Anak kalama sudah. Ketika usia nak tanya disosok sana. Boleh jadi ibu-ibu tu Pak. Makanya Pak aku sarankan, aku sarankan, termasuk aku pribadi lah Bapak Ibu, kita mulailah kembali supaya Allah tetap berikan nikmat sehat berkawal. Kita kan mesti berusaha. Allah janjikan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah kondisi seseorang kalau dia tidak berusaha. Itu sawat itu Pak. Ibu berharap mudah-mudahan mukadimah dan agak terpinjam sekali ko jadi renungan jawab lagi ulang. Yuna selalu bahan masuk tadi tak pakai istilah mandiri. Jangankan doa, jangankan berdoa sebelah kadang-kadang tidak. Ikut doa itu tidak mati, itu mati Pak. Ibu, itu tidak mati. Kenapa? Lama banyak makan masuk paru. Tidak, kita Allah masih sayang juga. Nah, supaya Allah tetap curahkan nikmat kesehatan kita untuk kita, cuba kita lakukan perbaikan pola makan. Apa yang kita perlu? Yang pertama, tolong hidupkan sunnahnya. Itu saja, tidak balik-balik kita. Tidak kamu kata Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Lah minum ya. Bu, Pak tanya cek. Air itu kan putih berasiah. Kira-kira kalau bagian mana ada unsur-unsur yang bisa menjadi penyakit kepada awak? Apa? Apalagi kalau bapak ibu minumnya di tangan kita sudah ke bapak ibu minumnya sambil tagak selesai itu Pak. Bapak ibu tahu kan di dalam badan kita perlu penyaring air. Orang barat bagi nama sprinkler. Uniknya Pak Bu, kita lah tahu mungkin sebagian besar. Penyaring air di badan awak, kalau pengerajun yang menyaring air dan masuk kalau kita minum sambil jangan sambil dua. Kalau kita tagak penyaring tidak berfungsi Pak. Itu diteliti para ahli. Makanya Islam itu dengan adab minumnya itu luar biasa. Ketika kita meminum sesuatu sama yang putih, itu kan tidak dicampur gitu. Kalau kita dua ada campurannya kan, dia dicampur kopi campur dah air putih saja. Tapi kalau kita meminumnya dengan posisi tubuh sambil berdiri, apa kata para ahli? Ketika itu saringan air yang di dalam paru awak dan bakar rajoknya menutupnya Pak. Tapi ketika kita dua minimal jongkoknya membuka, bisa yang lain, intinya apa? Akhirnya sesuatu yang akan merusak tubuh itu tidak masuknya ke ginjal gitu dan tidak masuknya ke paru awak gitu. Tapi ya kadang-kadang kan itu aja dan bahkan maaf Bapak Ibu maaf nanti biasa minum pakai tangan kita kadang sampai tagak itu kadang-kadang ustaz satu mengerja Pak apa itu dengan kepala ujian ustaz minum di tangan kita sama dan ustaz itu setan Nabi mengatur kok wa inna syaitan ya'kulu wa yashrabu bishimali karena sesungguhnya syaitan itu makan dan minum dengan tangan kita. Kalau ada ustaz pakai tangan kita minum sama jo itu setan itu Bapak. Kalau setan gitu kan memang begitu Pak. Kenapa? Karena kebiasaan yang susah berubah.
Nah, ya ambo sampaikan itu, ambo yakin Bapak Ibu nasihatkan, nasihat apa? Nasihatkan Bu? Yo. Nah, ambo mohon deh, membana denai sabale jo kapalu, nan boleh lo, anan tu satu. Kurangi atau tidak usah pikirkan dua sesuatu yang memang jawab dan tertentu dalam kedua dosa. Kalau begitu tak sampai itu kaduan ke Allah. Jago bisa pati gol nanti kaduan ke Allah sadonya Bapak Ibu. Allah menunggu kita mengadu Bapak Ibu. Dan kedua Bapak Ibu, pola makan kita tolong perbaiki. Kamu tidak mau Bapak makan tunjang, makanlah Pak, tidak masalah. Makan cancang, sosok kencang tu, cuma masalah kecil. Sebelum kita memakan, jangan lupa ingat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana. Jangan hilangkan kalkalah, hilangkan kalkalah salah kembali. Allahumma barik lana fima razaqtana. Salah, bukan wakina, waqina. Izin Bapak Ibu ya. Ambo yakin Bapak Ibu hafal dengan surat pendek yang di juz ke-30 yang awalnya pakai kul. Hafal kan? Bu, coba Ibu baca cek surah Al-Kafirun awalnya. Itu salah. Jangan baca kul. Itu kul. Qul ya ayyuhal kafirun atau qul huwallahu ahad atau qul a'udzu birabbil falaq atau qul a'udzu birabbin nas. Itu qaf bukan kaf. Betulkah artinya kalau berganti kaf? Iyo, bedanya Ustaz. Kalau dibaca qul ya ayyuhal kafirun artinya katakan wahai orang-orang kafir. Kalau pakai qul, tapi kalau dipakai qul artinya makanlah wahai orang kafir. Yang parah itu Pak tiba di al-ikhlas. Qul huwallahu ahad. Apa artinya? Makanlah wahai Allah yang Maha Esa. Nah, kenapa itu Bapak? Cuman tidak dulu membaca qaf sama dengan tadi waqina ada itu ada bukan azab ya. Membaca dal itu tidak rumit gitu, letakkan saja ujung lidah di bawah ujung gigi dan deke ke depan, itu azab. Tapi kalau tidak di situ letaknya menjamin salah Bapak itu. Kalau kita baca tidak di situ letaknya pindah ke kaza itu azab jadi badan itu salah banyak itu. Nah, Bapak Ibu berhormat dan dirahmati Allah, mudah-mudahan mukadimah yang lumayan panjang pun bisa jadi renungan untuk awak. Cik sajonya, kalau kita memanggil oleh Allah diberikan nikmat sehat sampai di akhir hayat, maka dan dua pun tolong ingat renungan dan mudah-mudahan bisa kita laksanakan di sisa-sisa umur kita nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, kinilah tanggal berapa Rajab? 20 atau 21? 20. Januari tanggal berapa nih? 20 kan? Jadi 20 ini kan? Kalau Rajab? 21. Rajab kini 21. 21 Ustaz. Di situ bedanya pergantian hari di bulan Qamariyah, di tahun Qamariyah dengan tahun Syamsiah. Tahun Qamariyah itu kan tahunnya Hijriah. Kalau Syamsiah itu Masehi. Di tahun Qamariyah yang tahunnya Hijriah itu hari berganti dengan masuknya waktu sholat maghrib. Nah, masuk maghrib itu waktu hari itu, tanggal waktu itu. Tapi di tahun Syamsiah Masehi di malam jam 12 itu baru berganti. Kini kita lah masuk tanggal 21 Rajab. Jamaah yang dirahmati Allah, 6 hari ke depan. Kalau 6 hari ke depan berarti hari itu gitu. Ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Hari Ahad, Bapak Ibu kalau boleh aku mengajar, gantilah menyebut Minggu 7 Ahad. Minggu itu nampunya orang kapi atau Bapak Ibu. Kalau yang di dalam tahun Hijriah bahasanya Ahad. Hari Ahad. Kalau Minggu itu makanya ke gereja main ke Minggu itu.
Bos akad kan? Akad itu dari ahad, bukan dari minggu itu. Dari ahad itu bahasa Bapak Ibu. Nah, cuman kita kan nggak bisa pakai minggu. Kalau saran membuat Bapak Ibu kita ganti menyebut minggu itu dengan ahad. Itu yang sebenarnya dan itulah yang minggu kita namanya. Mana Bapak Ibu memakai nadi awak, menyorong nadi urang. Nadi awak selain urang sorong lagi. Nah, jemaah dirahmati Allah, 6 hari ke depan umat Islam akan kembali disibukkan dengan satu peringatan hari besar yang menurut pendapat Al-Alamah Al-Mansur Furi, di tanggal itu terjadi yang namanya kejadian apa? Karya-karya yang boleh tua udah drama. Isra dan Mi'raj. Nah, Bapak Ibu, aku ingin mengajak kita tidak panjang-panjang di situ dah. Sebenarnya yang tanggal 27 Rajab itu Bapak Ibu tidak disepakati kebenaran kejadiannya Pak. Yang tidak disepakati itu tanggalnya dan kejadiannya pasti terjadi. Tanggalnya tidak sepakati. Apakah betul sudah terjadi Isra dan Mi'raj? Allah. Dari mana tahu? Allah mengkabarkan. Dari mana dari Al-Quran surah Al-Isra ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul ibu-ibu tapi jawab sami'ul basir. Surah Al-Isra ayat 1 itu menjadi dalil bahwa yang namanya Isra Mi'raj yo terjadi danlah terjadi. Tidak ada yang memungkiri. Cuman persoalan iyo di bulan Rajab, di tanggal 27 Rajab itu kejadiannya tidak sepakat dalam sejarah. Sebabnya Bapak Ibu yang kita tahu, sebelum Nabi berangkat Isra dan Mi'raj, Siti Khadijah masih hidup atau sudah meninggal? Abu Thalib sudah meninggal atau masih hidup? Nah, di dalam sejarah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin mempelajari sejarah hidup Nabi dan batu yang sebenarnya Pak, Ambo rekomendasikan sebuah kitab. Nama kitab itu Sirah Nabawiyah, Rahikum Maktum Sirah Nabawiyah, pengarangnya Safiur Rahman Al-Mubarak Furi. Itu kitab bagus Pak. Kelebihan kitab itu hasil lomba menulis sejarah hidup Nabi sedunia yang penelitiannya Rabitah Alam Islami di Mekah Pak. Buku itu yang juara 1 tuh. Jadi oleh Al-Mubarak Furi beserta dia dari penelitian 1 tahun kumpulkanlah bahan sadonya dari berbagai sumber, susun, sarahkan katim penilai, nanti dinilai dari seluruh peserta sedunia itu. Makorahikum maktum sirah Nabi itu adalah juara 1 itu Bapak Ibu. Artinya isinya sudah diperiksa oleh tim, oleh orang yang lebih paham, dan insya Allah kekeliruannya sangat sedikit di sini. Nah di situ dijatuhkan Bapak Ibu bahwa di bulan Rajab tahun ke-10 dari kenabian, Siti Khadijah belum meninggal Pak. Bila Siti Khadijah meninggal, Siti Khadijah nanti meninggalnya beliau itu nanti di bulan Ramadan di tahun ke-10 dari kenabian. Dan meninggal di bulan Rajab itu siap, itu baru Abu Thalib. Dek kalau bayi yang kurang yang berdua meninggal, Nabi larut dengan kesedihan. Akhirnya apa? Tasabih di sejarah tahun itu disebut dengan nama Amul Husni, bukan Husni. Jangan salah sebut. Husni dengan Husni itu beda tuh. Kalau Husni artinya baik, hasan. Kalau Husni artinya duka cita. Bapak sahaja Nabi Ustaz,
Dan kalau dua orang yang sangat bersayangi dan juga sangat menyayangi itu meninggal Pak. Jaraknya 2 bulannya. Pertama wafat Abu Talib. Bapak Ibu, apa hubungan Nabi dengan Abu Talib? Paman. Paman itu sebenarnya mama. Mama itu di sana apa? Di sana mandek? Di sana mandek. Benarkah Abu Talib di sana mandek Nabi? Dah, berarti paman di situ tuh tiba-tiba bukan mama tapi bapak atau ayah. Ayah negada, ayah negetek. Nah, terima kasih lah dijawab walaupun salah dah ada Pak. Buat dijawab sana nanti. Abu Talib itu ayah dan gadang dari Nabi, dia ni Abdullah bin Abi. Jadi ayah Nabi punya pak dan gadang itu bertiga, Al Haris, Hisham, kemudian Abu Talib bertiga tu. Nanti nomor 4 baru Abdullah. Bapak Ibu, jadi Abu Talib itu ketika beliau wafat sempat masuk Islam? Tidak. Itu muka sahaja dari Bapak Ibu. Ketika beliau sakit, Abu Talib itu kan tulang punggung Nabi, pembela Nabi itu. Suatu kali Abu Talib dipanggil oleh Abu Jahal, Ibu Amkam, orang Quraisy. Boleh cerita sejarah sebentar? Nah, AGC Abu Jahal, tuan Abu Talib, baku batuan Abu Talib itu tokoh Pak, terpandang dan wibawanya tinggi. Tuan Abu Talib, AGC Abu Jahal, minta tolong kami ke tuan CD. Tolong tuan kecean karena adik dari anak dari adik tuan tuan. Si anak Abu Tuan. Kecean kayaknya kami lah rapi terkait dengan kerajaan menyiarkan agama itu. Hasil rapi kami 2 saja tuan. 1, hentikan dakwah Islam itu atau negara kami bunuh. Masalahnya dari hari ke hari bertambah kali pengikutnya. Nanti kami yang lihat tujuh. Kami tidak pandai mampu bingung kami. Jadi itu salah. Kalau tidak garanti mati. Taman dong Abu Talib Pak. Kadi sampaian pesan tidak kadi sampaian. Kadi sampaian isi pesan tidak elok. Tidak kadi sampaikan kok tak cilu anak karyan itu. Akhirnya Abu Talib beliau carilah Rasulullah bertamu. Ya Muhammad, ini tak pakai Rasulullah kenapa? Ini nak Islam Pak. Ya Muhammad, kecek Nabi, ada apa? Pak Dan tadi dipanggil dek tokoh Quraisy Abu Jahal. Dan ini menyampaikan pesan saya tahu. Apa pesan yang akan betul? Mereka lah rampik. Isi rampiknya khususnya 2 juga. 1, engkau berarti menyiarkan agamamu. Kenapa dikatakan agamamu? Ya karena Abu Talib kan bukan Muslim. Atau yang kedua, engkau akan dibunuh oleh mereka. Ajakan Rasulullah. Fatwa. Andai kata matahari diletakkan di tangan suo, bulan di tangan kida. Kalau bahasa awaknya Pak. Basilang padang di muka kamu, maduk senjata kamu, dan namun tak kabaran tim yang terserah. Kok mati malah pasuk. Jawaban tersebut. Mencari pakai hati anak karyaan, baik. Hari kan? Siarkan agama yang tahu, dakwah yang tahu. Selagi Abu Talib hidup, insya Allah akan tetap membela. Wah, masya Allah. Sudah tu. Tapi dia betul tokoh-tokoh terus lihat. Kalian tokoh-tokoh Quraisy, pesan kalian ada sampaikan karena karya. Jawabannya betul. Jawabannya cieknya inyo ndak kabaran tidoh menyiarkan agama. Akhirnya Quraisy kami bunuh mereka. Akhirnya Abu Talib, selagi Abu Talib masih hidup jangan kalian gaduh mak dendam dia. Bapak Ibu tahu berapa usianya ketika itu? Sudah lebih dari 80 tahun. Bayangkan seorang kakek-kakek ini lagi roh begitu lantang berkata, selagi Abu Talib masih hidup jangan kalian ganggu Muhammad, kalian ganggu Muhammad dan David. Ayo suruh apa nggak ada orang tapi berkepat. Nah kalau ada orang
Makanya soal Abu Talib ini bapak ibu gaduhan ke Nabi kan tak banyak nih, bukan tak tapi tak parah. Kenapa? Mereka masih memandang Abu Talib. Bapak ibu, kalau mantu itu seorang pak tua dan membela anak adiknya, bapak ibu anak mana nak kangkeng kanan coba. Nah, amin katakan gitu. Awal kok laki-laki itu kan ada yang mungkin jadi pak dan atau pak tua. Kamu mengatakan kalau kita menjadi pak dan mungkin kita yang paling gadang pak di bawah keputusan awak. Kalau bisa awak cukup je lah tinggu Abu Talib wahai gitu. Ya artinya gitu. Kalau Abu Talib mengalahkan dia untuk membela Nabi, untuk dakwah Rasul, awak pun ikut memperhatikan anak karya awak. Kalau pun tak sabar tujuh doa minimal, tak bisa bertujuh menteri minimal doa malah. Sebab macam ini maaf bapak ibu ya, maaf. Kini kok di Minangkabau kok yang banyak formalitasnya. Mulai dari Badung sana, termasuk juga suku. Betul tak? Iya Pak, maaf. Walaupun tidak semua ya. Cobalah cari Bapak. Ada kasus orang Badung sana, cie apa, cie mana, tapi saling tidak peduli. Yang anehnya Bapak Ibu, ke orang lain boros ini tak ampun tuh. Badung sana surang, ceki itu 9 balik setan ya. Ikut kecamatan apa itu? Harusnya kadung sana itu lah biarkan. Kenapa? Jadung sana itu Bapak Ibu ada tak cari tau putui? Ada? Enggak? Bu? Oh bu? Lalu? Ibu lihat punya karyaan? Kalau ibu mati, status ibu tetap karyaan ibu atau mantan karyaan ibu? Ibu punya dia dulunya mati kalau ibu orang menyebut ikut kuburan adik sianu rumah atau ikut dia kuburan adik mantan adik sianu mana betul? Tidak pakai mantan loh. Tak ada kenapa? Tak ada. Ambo meninggal aku punya di sana. Kuburan siapa? Ikut kuburan adik si rumah aku punya si punya udah ada mesti dulu Pak. Zulkifli namun tak kamu katakan ikut kuburan mantan adik si enggak ada. Tapi kalau orang lain Bapak Ibu itu kita tidak ada kaitan secara khusus. Anehnya kadang-kadang Bapak Ibu jurang Masya Allah itu sana surah intan baca Ka'bah kepanjangan malu kita di Allah. Kenapa Abu Talib tidak begitu orangnya? Kafir itu begitu jahiliyah orangnya. Maaf Bapak Ibu ya. Andai kata di Minangkabau hubungan Badung sana basuku bamama bakal menakan betul-betul terjalin dengan erat sebagaimana eratnya hubungan orang jahiliyah dulu. Ambo yakin, aku yakin Pak Indah Adu nan kemelari parah kadu. Cuman ketika lagi negara waktu hidup kini kalah nafsi ini. Urui hidup surang surang. Kok kayu sen? Kok makan sen? Surang. Kok mati sen? Ya. Di Pariaman lagi tinggal saya. Bapak? Di Pariaman lagi juga tinggal. Nah, di Pariaman itu lagi yang urangku baru cek ya Pak. Yo. Mak, itu hebat di Pariaman tuh. Rantap. Walaupun orang mempersoalkan masalah uang jemputan, ya kalau dapat menaju badari itu orang wasiko Bapak Ibu itu Joko itu jawaban zaman mimpinya tuh Mak. Cari tujuh mantus ya. Rantap yang merusak. Mak? Rantap. Iya, sawahnya barang hitam itu. Tak turun, aku makanya Bapak Ibu di Pariaman itu kalau baralik, kalaupun kadang tak aneh, kenapa? Turun sananya tuh. Iko membayar sekian, dan mereka tuh mau saling begitu. Di Kota Baru itu kalau baralik ada enggak yang saling yang sama-sama menaju nyali tersebut? Tak ada. Ibu kalau baralik saya cerita. Saya sawah Ustaz. Cik mama aku enggak ada sawah, enggak ada sawah tak kowe. Awak ni baralik ada fikir dan tentu menyerah kan. Habisku sudah mereka menolong. Kenapa? Rupanya profesi dan sebagainya. Di Pariaman memang begitu Pak ya. Pada PKB memang begitu. Di mana orang mati Allah itu bertambah.
membuat Nabi Sadia itu Bapak Ibu lah timpunya. Saat sakaratul maut, Abu Talib pun tidak mau masuk Islam. Di situ pecah tangan Nabi Bapak Ibu. Sampai Nabi berdoa kepada Tuhan, ayat apa kata Allah? Tidak selayaknya seorang mukmin mendoakan seorang musyrik atau seorang kafir. Bapak Ibu, Ambo ini termasuk yang sangat berbahagia. Sebabnya mencari LA di Panggang di Allah Bapak Ibu. Bahagia anak Bapak. Iya Pak, serius Pak. Bukan luar Los Angeles. Bapak bagian Ustaz, itu kan musibah, itu bukan musibah, itu azab itu. Dek, kalau kesalahan mereka itu sudah terlalu banyak. Dari tahun 75 sampai 2025 Bapak Ibu, itu berapa tahun gitu? Ya Bapak Ibu ngerti itu kan? Tolong burangan cek Bapak Ibu. Berapa tahun? 50. Bayangkan Bapak Ibu, 50 tahun sanak seiman kita di Palestina dijajah oleh Israel, siapa dan backingnya Amerika. Amerika Pak. Itu jadi mulai itu. Tahun mulai. Lah mulai. Sudah itu kan berarti menggilo juga dia. Nah, jadi mulai tercatat mana tuh Pak? Dari tahun 1975 itu Israel sudah menjajah Palestina. Kok bakanya di belakangnya agak negara gadang yaitu Amerika. Kalau tanpa Amerika, Israel itu tidak ada apa-apa. Israel itu bangsa pengecut Pak. Asli penakut. Dua anak itu takut ya. Israel itu takut ya. Tapi kalau di belakang ada Amerika, kenapa Amerika negara kayu pikir siapa? Bukan pikir itu tidak baik. Bahkan pengakuan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran itu kecilnya salah satu penyebab kami kesulitan membakar mudah-mudahan kenapa? Anggaran pemadam kebakaran itu dipotong dia dan orang itu apa yang kembali senjatanya tembakan ke besar di Palestina. Atau makanya Bapak Ibu, Abu gembira kenapa? Ketika negara itu dipanggang di Allah, ini kan butuh biar berbeda. Nanti tidak bisa bantu Israel, ketika Israel tidak bisa dibantu, maksudnya apa? Tidak bisa menyerang Palestina. Dan alhamdulillah Rabbil Alamin, mulai tanggal 8 balik ke Qatar sudah terjadi kejadian sekitar itu tidak pernah jadi perang lagi. Kita doa ke Allah mudah-mudahan ikut permanen sampai nanti di akhir masa. Amin. Ya Rabbal. Bagi Bapak Ibu yang akan mendoakan beliau di Palestina, diijabah Allah Bapak Ibu. Walaupun sudah 46.000 jiwa yang meninggal, rumah hancur Bapak Ibu, tapi Allah masih berikan kesempatan. Dan kita berharap yang Yahudi Israel tidak ingkar jemaah, sampai mereka janji tahu di depan. Kita baru itu tidak terjadi Bapak Ibu. Kita kembali lagi. Jadi ketika Abu Talib meninggal, Nabi doa ke Allah. Nabi minta ke Allah ampuni dosa. Turun ayat apa kata Allah? Tidak selayaknya bagi seorang muslim mendoakan seorang kafir. Ini di negara Bapak Ibu ulah toleransi beragama. Ala-ala bukan di buat depan. Masa aduh pemuda Islam menjaga gereja itu karena tengah namanya tuh. Ini malam misa di malam Natal. Mana awak menyuruh gereja? Banyak jagoin gereja di surat. Pernah Bapak cari dia kan? Itu sebodoh-bodoh orang itu. Kenyataan ketika kita sholat fitri pernah nggak pemuda Kristen menjaga musaji awak? Awak sedang bodoh kadang-kadang di sini. Abang kali itu Bapak Ibu. Wah ini toleransi paling tinggi. Darah gitu. Pacalian bodoh ke orang Bapak. Ambo kepada tidak tahu orang. Untungnya tak orang cekik ni. Untungnya sebarang ini Bapak. Bapak Ibu, kenapa di dalam aturan syariat Islam tak boleh? Karena kafirnya jelas lakum dinukum waliyadin. Kalau sudah urusan ibadah, urusan iman akidah yang kita contoh kompromi itu urusan surang-surang, urusan sosial silakan bergabung, tidak ada masalah.
Wah, mulo inyo na sedang beribadah di kampung